pergantian zaman, kerajaan Sriwijaya akhirnya runtuh, dan di Karimun mulai dipengaruhi agama Islam. Seiring dengan lalu lalang kapal dagang kerajaan Malaka di perairan Karimun, kerajaan Malaka mulai masuk Karimun pada tahun 1414 sampai 1511 dikuasai oleh Portugis. Pada periode 1722 sampai 1784, Karimun dikuasai kerajaan Riau dan Lingga dan mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ali Haji. Karimun, khususnya Pulau Kundur kala itu, terkenal dengan hasil perkebunan berupa gambir dan hasil tambang seperti timah dan beranik. Morfologi Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau memiliki kondisi topografi yang beragam, yaitu datar, berombak, bergelombang, berbukit, dan gunung. Ketinggian tempat di Kabupaten Karimun berkisar antara 0 sampai 478 meter di atas permukaan laut. Karakteristik pemukiman Kota Karimun. Yang pertama, contoh wisma yang ada di Karimun adalah perumahan Imperium dan poros residensi dan sebagainya. Yang kedua, contoh karya atau tempat bekerja yang ada di Karimun adalah kantor sipil. Salah satunya adalah kantor sipil. Contoh tempat rekreasi yang berada di Karimun adalah salah satunya ada di Taman Hijau RSUD. Contoh sarana dan prasarana yang ada di Karimun adalah jembatan penyeberangan yang ada di depan Salemba, tepatnya di depan imigrasi kolong bawah. Yang kedua, jaringan transportasi udara. Di Karimun terdapat bandar udara pengampus Sungai Bati atau Raja Haji Abdullah yang terletak di Kecamatan Tebing. Yang ketiga, jaringan listrik. Jaringan listrik salah satu adalah kebutuhan dan menunjang kesejahteraan masyarakat. Contohnya PLTD, PLTU, PLTS, PLTG, PLTMG, dan PLTBM. Yang keempat, jaringan air bersih. Contohnya air PDAM Tirta Karimun. Contoh marga atau jaringan penggerak di Karimun adalah yang pertama ada jaringan transportasi laut. Wilayah Karimun yang merupakan wilayah kepulauan menjadi moda transportasi laut yang menjadi sarana utama untuk menghubungkan antara pulau-pulau dan daerah di sekitarnya maupun hubungan nasional dengan luar negeri. Pendekatan ekologikal di Karimun itu mengajikan fenomena seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Contohnya, kemampuan manusia dan memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu. Contohnya, seperti menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam dilakukan oleh manusia, dikarenakan manusia pada dasarnya sebagian dari alam. Dalam konsep lingkungan ini, binaan manusia dalam kemampuan dapat menguasai dalam mengubah alam. Manusia dapat menciptakan sarana dan prasarana mendukung kehidupan manusia itu sendiri dengan menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah interaksi petani dengan menanam padi, interaksi seperti menanam benih padi, merawat dan hama tikus. Memberikan pengairan, menanam hal seperti itu adalah dari ekologikal. Nah, di sini juga ada interaksi nelayan dengan sumber daya perairan yang beraktivitas mencari ikan merupakan bagian dari ekologi. Hal ini dikarenakan para nelayan beraktivitas secara langsung dengan alam yaitu lautan. Contohnya termasuk sebagai ekologi perairan yang mempelajari hubungan antara organisme dengan air dan lingkungan seperti waduk, sungai, muara, dan laut. Citra Kota Karimun. Pet atau jalan adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya, contoh jalan kostal. Yang kedua adalah edge atau tepian, adalah batas-batas antara dua wilayah yaitu Pantai Pelawan dan Pantai Ketam. Yang ketiga, distrik adalah kawasan kota yang bersifat dua dimensi dengan skala kota menengah sampai luas di mana manusia merasakan masuk dan keluar dari kawasan tersebut, contoh kampung. Node atau sampo adalah titik-titik spot strategis dalam sebuah kota. Node merupakan persimpangan jalan, tempat break atau istirahat sejenak dari jalur ruang terbuka.
Dan yang terakhir adalah landmark atau penanda, adalah titik acuan di mana orang tidak memasukinya. Didefinisikan dengan sederhana, contoh Tugu MTQ di Kostal. Letak geografis Karimun yang unik dan khusus menjadi posisi begitu sentral, karena dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang, dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kawasan Karimun dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi, dan keseluruhan wilayah Indonesia serta negara-negara lain. Mengingat letak dan tempatnya pada jalur kapal laut internasional, maka kawasan Karimun dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBP) atau Free Trade Zone. Perekonomian di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, didorong oleh beberapa faktor, diantaranya Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, pelabuhan utama yang melayani pelayaran nasional dan internasional. Potensi perikanan. Kabupaten Karimun memiliki potensi perikanan laut yang melimpah, karena sebagian besar wilayah adalah lautan. Sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Karimun mengembangkan tanaman hortikultura seperti sawi, cabai, ketimun. Perekonomian Kota Tanjung Balai sendiri mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun 2016 sampai 2020. PDRB Kota Tanjung Balai mengalami peningkatan dari 6,72 triliun pada tahun 2016 menjadi 9,18 triliun pada tahun 2020. Morfologi Kota Karimun. Contohnya pada kawasan perkotaan Moro memiliki sistem jaringan jalan yang terdiri dari jalan lokal, jalan lingkungan, dan jalan tanah. Jalan lokal adalah jalan yang membentang di pesisir pulau dan pusat kegiatan ke pusat pemerintahan pedalaman pulau. Jalan-jalan lingkungan menghubungkan jalan-jalan lokal kawasan dengan pemukiman penduduk di dalamnya, dan jalan tanah yang berada di pulau ini merupakan jalan yang terbentuk karena adanya kegiatan pertambangan, di mana jalan tanah ini diperuntukkan untuk transportasi pertambangan. Jalan di kawasan perkotaan Moro di bagian pesisir bawah pulau tampak direncanakan sehingga terlihat siku dan lainnya berpola tidak beraturan mengikuti struktur tanah yang layak dilalui. Berdasarkan pengamatan pola jalan, di kawasan perkotaan Moro memiliki bentuk pola jaringan grid system dan pola jaringan irregular system yang mendominasi bentuk pola jalan di kawasan perkotaan Moro. Kawasan perkotaan Moro yang mana berada di kawasan pesisir pada dasarnya memiliki kendala untuk bertumbuh ke arah laut yang membuatnya dapat menjadi kota kompak tidak berpola sebagai kota pulau dan kota kompak pita yang memanjang mengikuti jaringan jalan. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan konsumsi lahan untuk kebutuhan tempat tinggal, perdagangan jasa, dan pemerintahan membuat kota kecil di kawasan Moro tidak mampu menampung kebutuhan, sehingga kota tersebut akhirnya berkembang ke arah laut, namun sebaliknya, yaitu menuju pedalaman daratan yang lebih tinggi dan kawasan pesisir sekitarnya yang lebih landai. Hal ini menyebabkan kawasan perkotaan Moro memiliki bentuk yang tidak kompak dan cenderung menyerupai pola berantai yang mengikuti pola jaringan lokal di pulau tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.